Bukan hanya kekalnya, yang mana terlebih dahulu ada, firman atau Allah? Sama-sama kekal, tidak ada yang terlebih Tidak. dahulu. Coba kau baca Tidak Yohanes 1 ada yang nomor 1. terlebih dahulu itu, Bang. Sama-sama baca, itu. coba baca, Sama Le. Jadi aja. Baca bang, Yohanes 1 nomor 1. intinya Pada Allah abang pada dengan Allah mulanya kamu beda, adalah firman. gitu. Pada mulanya adalah firman. Intinya Ya? gitu. Mulanya firman, awalnya firman. Mana duluan sama Allah? Intinya gitu bang. Sudah dari sononya sudah beda. Bahkan nama papername beda. Ya makanya tuh kami mencoba untuk meluruskan kalian. Umat Kristen itu adalah yang mengingkari Sekarang kita yang Yesus. duluan ketimbang Islam 700 Gak usah banyak cerita. Kalian adalah yang mengingkari Yesus. Kalian tidak Ya. mau mendengarkan Yesus kami. telah Yang mematakan ketimbang apa yang kalian kalian. yakini Tritunggal. Aduh. Bahkan Yesus sudah mematakan. Inilah hukum yang utama itu. Hukum Jadi yang kalian kekal. tidak mengenal Allah Allah satu-satunya jadi jangan dan mengenal ngomong-ngomong di Yesus sini. sebagai utusan. Ya. Jadi kalau ada Tritunggal di saja sini, sudah salah, ya, jangan karena Yesus ngomong sudah mematakan bahwa apa Tuhan yang kalian kalian yakini adalah sebagai Tuhan Tritunggal. Abraham, Ibrahim, Sarah ya. Makanya Tuhan dikatakan kalian umat itu Kristen Tuhan itulah mengingkari yang Yesus. pelaksana. Mereka hanya menelanjangi Yesus, mengutuk Oke. Yesus, mengapa menista Yesus, ya. Lah, karena apa itu ajarannya? Karena mereka Karena Tuhan Abraham itu jelas adalah Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Ismail. Baca dalam kitab Taurat Musa. Tidak ada Ismail di dalamnya. Baca baik kitab Taurat Musa. Kau cerita, begini John ya. Kamu katakan kamu jadi penghina dalam faktanya kamu penghina Yesus. Menghina gimana? Jadi intinya kita beda. Seorang Tuhan ditelanjangi. Tuhan kita atau beda. terkutuk. Kamu Allah lain, Allah asing yang tidak dikenal oleh nabi-nabi Israel. Gitu. Apa kata Yesus kepada orang Kristen? Jadi kalian yang paksakan kehendak kalian. Teranglah Yesus. Karena orang Kristen dia yang menyembah Yesus. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami itu beribadah kepada jadi buat atas namamu. orang Israel itu bisa bertefani di manusia, makanya pula dengan Abraham. Kalian dari Itu hadapanku, bukti yang paling valid. buat kejahatan, ya. Gantian dulu, Karena gantian apa? dulu, jangan Karena gantian memang dulu. ajaran Kristen itu semuanya Sebentar, itu sebentar. adalah menyerukan Tuhan. Ya oke, sebentar dulu saya ngomong. Oke, 200 lebih ya, 260 orang. Cobalah follow ini di layar lebar ya, supaya bisa lagi anu. Coba follow dulu, follow 260 orang. Jangan lupa juga tap layarnya teman-teman yang di bawah ya. Follow dulu teman-teman. Coba dulu kasih 100 lah. Ini kan 200 lebih. Tolonglah dulu. Iya, yang belum follow Bang Kucang, Ya, follow yang di bawah. Follow dulu. Minta dulu follow dulu. Tembuskanlah 167 orang. 60 ya. Oke, silakan lanjut lagi. Mana itu lagi? Ya, follow juga akunku teman-teman. Iya, juga Bang Erik. Follow akunku teman-teman. Semuanya yang di, oh iya ya, yang di atas ini. Kenapa tinggal 11 lagi akun Bang? Baru lagi. Silakan teman-teman yang di atas di atas ini follow dulu ya, follow dulu. Baru lagi Cang. Coba dulu lah. Baru lagi Cang akunku. Yang dibutuhkan hanya follow dulu, follow. Tap layar. Oke, lanjut lagi perdebatannya, gantian lah John. Ya. Oke, satu-satu. Kita tentukan dulu. Tentukan tema, baru kita Temanya berdebat. sudah ada pagan, gua minta tema lagi John. Ya, Kristen lagi naik satu orang naik. Oh, apakah Kristen ajaran pagan? Tidak. Kami ini berakar kuat dengan kitab Taurat Musa, ya. Jadi tidak pagan, itu tidak benar. Ya. Mau tanya lagi ada, Bang Pucang? Ya.
Kau ketahui tentang Taurat? Coba aku tanya kau, John. Apa yang kau ketahui tentang Taurat? Kitab Taurat itu terdiri dari 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang Apa ajaran di situ? sama dengan yang dipegang oleh Israel sekarang sebagai kitab suci mereka. Apa lagi? Ada. Saya mau bertanya langsung ya John ya, tapi jawab ya. Oke, jawab. Ya, di mana kemuliaan Yesus itu? Ya, kemuliaan Yesus itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Contoh nih, contoh Ada, dari sebelum Yesus itu nggak ada nabi atau siapa yang mengenal Yesus. Kalau nggak karena ada Yesus itu perkataan nggak dikenal Allah orang. atau firman Allah. Jangan bohong. Contoh nih, contoh, Nggak ada contoh, orang mengenal Yesus. contoh Nggak ya, ada. Musa nggak Kejadian pernah pasal mengenal 1 ayat Yesus. 1 Ya, sampai ayat 2. Di situ ada Allah Bapa, ada firman Allah, ada rohnya Allah. kamu pun Jadi pakai ruh. Bapa Kalau nggak pakai ruh, kamu mempunyai mana firman, hidup? mempunyai roh. Jadi apa kemuliaannya? Ada orang berbuat maksiat, dia juga punya ruh. Jadi ruh itu bukan apanya? Artinya kalau Ruh yang mempunyai manusia ruh itu beda mempunyai dengan ruh kemuliaan. Allah. Binatang juga punya ruh. Ruh manusia itu beda dengan roh Allah. Roh Allah itu sumber kehidupan. Ruh manusia sumber itu kehidupan adalah Yesus kalau tidak pemberian dilahirkan nggak dari hidup. pencipta Begini atau ya. daya hidup. Konsep Beda. begini John, konsep pencipta itu dia tempat bergantung semua makhluk, bukan pencipta itu bergantung kepada makhluk. Ya, dia itu bergantung kepada Bunda Maria. Ya, bergantung kepada makanan yang dimakannya, bergantung kepada tumbuh-tumbuhan yang dimakannya. Ya, Jadi gini Mbak ya, kalau ada roh yang Allah masih itu bergantung atau kepada roh makhluk, pencipta itu beda ya. dengan roh manusia. Jangan sama-samakan. Gitu. Sedangkan dia manusia, kok bisa nggak disamakan? Bahkan kalian katakan pula lagi seperti binatang. Bayangkan. Jadi jangan Nggak setuju kalau disama-samakan. dikatakan itu manusia jadi binatang. Kenapa kalian itu begitu? Ya. Ada lagi? Ada, makanya saya heran mengapa Yesus merasa mulia waktu dia ditelanjangi. Coba cari ayat apakah Yesus merasa mulia di dalam Alkitab apabila dia Karena ditelanjang? sampai Ada saat nggak? ini Tidak ada. Yesus itu setengah telanjang, seolah-olah nggak usah dibaju-bajuin. Yesus itu sudah ada di surga, Mbak. Sudah Kalau dalam begitu Yesus kemuliaannya kecil semula, dong. Mbak. Ya, Tuhanmu kecil. Kalau Allah kami maha besar. Ya, Besarnya gimana, Mbak? Bisa jelaskan? maha besar, tidak terhingga. Ya. Jadi John. di sini Yesus bahkan mengatakan mengenal Allah satu-satunya dan mengenal Yesus. Kamu harus kenal Yesus ya. Mengenal Yesus sebagai utusan. Siapa itu Allah itu Yesus? Karena yang Allah tidak itu mengenal tidak Yesus bisa sebagai kita lihat. utusan dari Ya, tidak yang bisa Bapa kita lihat. langsung. Tidak bisa kita dengar Yesus itu suaranya. memanggil Bapa. Ya, Kalian memanggil kemudian apa? lalu umat Kristen ini mengatakan, kaulah Iya, Tuhan. kami memanggil kira Tuhan aku itu bohong? Bapa. Sedangkan Kalian aku kau memanggil lihat, Tuhan aku itu kau dengar. apa? Masa kau Bukan bilang aku Bapa, kan? pembohong? Beda, kan? Kata Yesus. Ya, apalagi kata Yesus. Waktu Sebentar dulu, Yesus sebentar. mengobati Gantian, orang gantian. buta, Sebentar dulu, sebentar. Coba moderator Bang Erik, moderator Bang. Saya di luar Bang. Coba cek Bang moderator bukan itu Bang. Bukan. Mana akun moderatornya? Tidak ada moderatornya. Oke.
Ya oke lah lanjut. Saya bang, jadi yang pagan itu kalian Jadikanlah Islam, kau. kalian tidak benar tidak bisa membuktikan agama kalau pagan kalian dalam itu kitab Tuhannya Taurat reinkarnasi. tidak bisa. Gini ya, saya perkenalkan ya. Agama pagan itu ciri-cirinya ya Tuhannya reinkarnasi, ada yang ditumbalkan, kemudian mereka mempunyai berhala ya. Berhala itu sejenis patung ya. Kemudian mereka itu ya apa namanya ini Kalau melakukan begitu saya tanya, kanibalisme di mana memakan darah manusia dan iya, kalau gitu manusia. saya tanya, kamu naik Ka'bah itu nyembah apa batu di sana? Tidak pernah kami menyembah Ka'bah. Lalu Iya. Nggak pernah kami menyembah Ka'bah, makanya dikatakan agama tauhid itu apa, agama Islam itu apa, agama samawi itu apa, agama yang datangnya dari ini ya Mbak, Allah, jangan berkedok, yang jangan disampaikan berkedok melalui ya, firman. jangan berkedok, karena Sebagaimana gini, firman itu sudah ada sebelum Yesus turun. karena gini, Bapenemnya nama Tuhan sebelum kita Injil, beda, sudah ada ya. kitab-kitab yang bersumber dari firman Allah. Makanya Yesus berkata, tapi itu bukan perkataan Yesus, tapi firman Nah, itu gini, Mbak. mengatakan, Gini, Mbak, Akulah buktikan Alfa saja dan kepada saya, Omega, buktikan kepada artinya saya saja, sebelum Rafat Yesus, Allahmu dalam sudah ada yang kitab membawa Taurat ada nggak? firman. Iya, buktikan Lalu kepada umat saya, Kristen Rafat Allah dalam menyatakan kitab firman Taurat itu Musa, daging. yang Udah. satu Oke. bisa ada nggak? Daging Yesus kapan? Buktikan kepada saya gitu aja, kok repot. Udah gini Apa kata John, gini Yesus? John, Aku gini John, telah aku mau tanya John. membagikan firman itu kepada Aku mau tanya mereka. John ya Apakah sama kau ya Yesus John. berkata bagi daging? Kau dari tadi sibuk Taurat dan Taurat aja yang kau sebutkan. Kau bangga kali dengan Taurat itu Karena ya. itu Tapi aku tanya sama tulisan kau. Musa. Iya, Tulisan aku tanya Nabi sama Musa. kau. Iya, aku tanya sama kau. Di mana datanya Taurat itu diperuntukkan kepada manusia-manusia seperti kalian. Satu, pemakan babi. Dua, tidak sunat. Di mana datanya? Gini ya Bang, kami ini Aku sudah nggak minta jawaban gini. Tunjukkan datanya. Taurat itu diperuntukkan kepada pemakan babi sama manusia yang tidak bersunat. Di mana datanya? Tunjukkan. Dari tadi kau Ya. heboh Taurat. Coba jawab. Iya, kau bilang aku pemakan babi. Di Taurat juga tidak boleh makan kelinci, unta, belut dan segala macam itu. Yang mana yang kutanya itu yang kau jawab. Dalam kitabmu, Kita ini sudah diperbarui seperti kalian. Kalian itu sudah ada beberapa larangan-larangan makanan yang kalian Loh. makan juga. Loh, kami Oke. nggak merasa. Kau dengar Ya, dulu. itulah Kami yang nggak merasa membedakan Bukan bahwa dalam itu imamat. menjadi tuntunan kami. Kau Iya, diam dulu. bukan dalam imamat saja. Imamat pasal 13. Kalian nggak merasa makan unta. Ya, Bukan. itu bukan pedoman kami. Taurat itu bukan pedoman kami. Kami nggak mau ngadi-ngadi kayak kau. Hah? Tunduk kepada hukum Taurat. Aku tanya sama kau, ya. Nah, kami Kalau sudah kami tidak tunduk diperbarui. kepada Taurat. Kami Diam tunduk dulu kepada kau. hukum Diam dulu kau. Kristus. Diam. Terima Kau kasih. dengarkan apa yang kutanya, ya. Kau simak apa yang kutanya. Aku sebelum ku bertanya, kau jelaskan. Taurat dan Injil itu tidak diperuntukkan kepada diriku sendiri, ya, kepada umat Muslim. Paham? Paham ya? Kami hanya disuruh beriman, tapi tidak berpedoman kepada Taurat dan Injil. Paham ya? Disuruh beriman Tuntunan kami tidak itu adalah Al-Quran. Diam dulu. Kristen, Tuntunan mereka itu kami adalah Al-Quran. imani saja. Sedangkan kau mengatakan bahwasanya kau itu tunduk dengan namanya hukum Taurat. Nah, pertanyaannya, sejak kapan Sejak kapan Tuhan memberikan hukum-hukumnya, ya,
terkait dengan jenisnya yaitu hukum Taurat dan hukum Injil diperuntukkan kepada bani-bani pemakan babi dan bani-bani yang tidak bersunat. Di mana datanya? Jangan gini. Aku minta tunjukkan datanya. Di mana? Ya, dalam kitab Taurat tidak ada. Ya sudah, berarti kalian mencolong, Kalau tidak ada itu berarti mencuri dong. mencuri kalian itu. Kami ini Kalian- diwariskan. iya, karena Taurat itu tidak diperuntukkan karena bagi yang kalian. membacakan Injil kepada kami orang kalian Yahudi. sudah mencuri, kalian belok-belokkan hukumnya di situ, hah? Mana Benjamin Netanyahu kalian hancurkan hukum Tuhan di Taurat itu. umat Kristen bawa pulang kitab Taurat? Enggak ada. Kau Ya siapa? sudah. Ya Kau sudah. bukan presiden. Jadi Kalau nggak ada hukum Tauratnya atau pakai jangan kau pakai. Jadi apa artinya? Jadi apa artinya itu? Coba saya tanya, apa artinya itu? Apa artinya? Jika Jadi- Tuhan tidak memberikan kepada orang-orang pemakan babi dan tidak bersunat, lalu ada orang yang mengklaim itu adalah punya mereka, itu Dengar, namanya mencuri. tuntunan kami itu kitab Injil yang sudah diperbarui oleh Yesus Kristus. Iya, di mana datanya Injil itu diberikan kepada kalian pemakan babi? Tunjukkan. Kalian, ya. Di mana? Ya. Ya. Lalu menurut kau Injil itu apa? Ya. Kitab atau bukan? Apa Injil? Apa Injil? Injil itu bukan kitab. Aduh kau ini. apa Injil? Ya, coba apa Injil? Injil itu kabar baik, Bang. Ya. Kitab Injil Oh, itu kalau menurut adalah persepsi kabar kalian, baik yang dibukukan. Kalau menurut persepsi kalian, Injil itu bukan kabar baik, kabar duka cita kematian Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu. Innalillahi. Iya. Kabar duka cita kematian Tuhan menurut persepsi kalian. Tapi kalau bagi kami kabar gembira. Nabi Yesus yang diutus dari kalangan Bani Israel adalah nabi yang terakhir mengabarkan bahwasannya akan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bang, yang jadi permasalahan inti, Bang, dalam Quran dan dalam Alkitab. Nama papernamenya nama Iya, kau Tuhan bantah itu beda. pernyataanku bahwa ya kau bilang tadi kabar gembira. Jadi Injil itu artinya papernamenya kabar beda. gembira, bukan Lalu, kabar Kak, gembira. Nongol Bahkan itu kami 900 banyak. tahun itu Allahmu itu nongol dari mana? Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana Dari dulu. mana? Jangan kemana-mana dulu. Tetap di pada alur pembicaraan. Jangan kemana-mana dulu. Saya bertanya tadi, Taurat benarkah diperuntukkan kepada orang-orang pemakan babi dan tidak bersunat? Kau mengatakan tidak ada. Nah, tapi kalian mengimani. Ya, kan Kalian ngadi-ngadi. kitab Taurat Kalian kan ada ada praktisi dasarnya hukum kitab Taurat. Taurat. Sementara kitab-kitabnya itu tidak diperuntukkan kepada kalian. Nah, kalian sudah mencuri kitabnya orang berarti. Kitab Taurat ini dasar. Injil. Jadi Nah, Injil kau bilang itu bukan kitab, bukan hukum. Kau katakan Injil artinya kabar baik. Ternyata setelah kita pelajari, kita baca, keseluruhan dari isi dari Kalian kitab yang kau curi berdasar. itu adalah kitab duka cita. Ya, pemberitaan kematian Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedih aku Tuhan mati. Saya tanya kamu, Abang. Saya tanya kamu bisa jawab tidak? Ya, Saya apa tanya itu kamu jawab? Apa bisa jawab tidak? Apa pertanyaanmu, Dek? Saya tanya, kenapa nama papernya Allahmu bisa beda sama yang ditulis Musa? Gitu. Kenapa? Jawab. Iya. Tahu nggak kita cara mendeteksinya? Bisa. Kamu bisa cara mendeteksinya? Apakah Bible yang kau pegang itu adalah betul-betul hukum Tuhan atau tidak? Mau tahu caranya? Jawab pertanyaanku dulu. Iya. Kenapa nama Allah dengan nama di dalam Bible itu berbeda? Tidak ada sama sekali di dalam perjanjian lama. Bahkan disebutkan Elohim, Yotefafi, YHWH dan lain sebagainya. Gitu maksudnya kan? Iya kan? Betul. Tidak, nama papernya Tuhan kami cuma satu. Empat huruf mati itu.
Siapa Yesus? Bukan banyak ya, Papa name-nya. Itu satu saja. Siapa namanya? Bukan Elohim, bukan Adonai, bukan. Itu kata ganti. Siapa namanya? Nah. Siapa namanya? Nah, cari sendiri. Kalian aja tidak mau. Loh, aduh, masa kami nggak boleh tahu nama Tuhanmu? Kasihan dong. Jawab dia bang, nggak bisa jawab dia tuh bang. Siapa nama Tuhannya? Baru mati. Kalian aja tidak Hah? mau. John ya, Yang mana? kalau kumur-kumur gak usah ngomong lo, selesaikan kumur-kumurnya ya, gitu kan. Jawab aja. Kenapa bisa beda ya? Beda. Iya, makanya kita mau ini nih, kita sedikili apa gimana sih? Selidiki bang. Gara-gara kamu serak aku bicara. Gara-gara si John bang. Aku mau diselidiki. Alah, dikeselidiki. Astagfirullah. Aku mau coba luruskan tuh, John. Selidiki. Gelidisi. Selidiki bang, selidiki. Silit. Ini udah ilmunya hotel ya bang. Oke. Jadi di sini kita selidiki. Benar tidak? Intinya gini bang ya, yang ditulis oleh Ya, Musa. kau mau nggak kita bongkar? Yang Kau mau ditulis nggak kita oleh Nabi bongkar? Musa itu cuma empat huruf mati. Empat huruf mati itu. Yang kata gantinya Adonai Elohim. Kata gantinya Hasem. Itu kata gantinya Allah. Itu kata ganti semuanya. Oke? Terus? Jadi kalau kita mau pakai Allah, kata gantinya, atau Ya kan mau tadi kau pakai dewa, framing. Ya tadi kan kau suka-suka framing. kami. Namanya Tuhan orang Yahudi sama Tuhannya orang Islam itu berbeda. Kita buktikan. Kalau menurut kami, Tuhan itu akan pernah berubah. Namanya tidak akan pernah terganti. John, pikir John, kalau kau bilang bisa diganti sesuai suka kamu, nanti kau di Bali kalau kau bilang Yesus itu Gini ya, saya bilang pembenarnya terima loh. Masa nama kami Tuhan, disalib kan nggak Tuhan terima Musa gimana? cuma satu, tapi tidak bisa dipanggil itu. Makanya diganti dengan kata ganti Adonai Elohim, Hasem. Karena itu empat huruf mati. Empat huruf mati kalian baca apa coba? Tidak bisa dibaca kan? Huruf matinya di mana John? Nah, Mati di tiang kayu begitu. di HWH kalian bacanya gimana? YHWH. Nabi Musa itu menyebutkan nama Tuhannya Allah. Sudah jelas dalilnya di dalam Al-Quran. Tidak ada lafaz Allah. Tidak Di ada dalam lafaz Al-Quran Allah sudah dalam kitab dijelaskan Taurat Musa. bahwa Nabi Musa itu menyebut nama Tuhannya Allah. Jangan ngeyeng kau. Tidak ada. Enggak ngeyel dong, karena datanya ada di dalam Jangan Al-Quran. ngeyeng kau. Ini terjemah kitab kitab terjemahan suci bahasa nih. Indonesia. Kitab suci, Jadi Bebe jangan mana ngeyel ada kau. kitab suci? Kan enggak ada. Itu Ngeyel cuma kau. buku Tidak karangan. ada. Tidak ada. Ya. Tidak pernah Musa tulis nama Ya, Tuhan Allah. John, Tidak ada. John. Bible itu buku-buku karangan, bukan Tunjukkan kitab data. suci. Tunjukkan Kita data. ambil Jangan dari kitab ngeyel. suci Kalau ngeyel yang aduh. tak pernah terpaparkan oleh tangan manusia ya. Mau bahwa Nabi Musa itu memanggil nama Tuhannya Allah. Sudah jelas di kitab suci. Buktinya. Oke, Al-Quran. Tulisan Musa dalam kitab Taurat tidak memanggil nama papannya Tuhan itu Allah. Bukti. Di dalam Bible itu bukan kitab suci, John. Itu Bible itu karangan, buku karangan. Saya Maka bilang kitab tidak ada Taurat, ya. kitab Taurat, suci. kitab Taurat Musa. Mana? Iya. Tunjukkan lafaz Allahmu dalam kitab Taurat Musa asli tulisan bahasa Ibrani. Ngapain ambil dari buku-buku karangan? Tunjukkan. Kalau dalil itu Kalau harus ada saya masuk sebagai Islam, Muslim Bang. harus mengambil Kalau dari ada saya masuk Islam. dong.
Tidak Di ada. dalam surah At-Taha sudah jelas bahwa Nabi Musa menyebut nama Tuhannya Jadi Allah. Nabi Musa tidak mengenal Tuhan kalian. Yang Allah itu tidak mengenal. Itu. Kau ini pengikut Musa atau pengikut apa? Yesus. Musa Bingung. terus kau pakai? Hah? Aku Bingung. tanya sekarang, kau pengikut Musa atau Yesus? Kalau kau Bingung. pengikut Yesus, pakai kau ajaran Yesus, jangan pakai Nabi Musa punya. Paham tak kau di sini? Saya imani. Sekarang aku tanya pula sama kau, Yesus itu mati disalib apa enggak? Kenapa Yesus kau? mati disalib apa enggak? Aku tanya sama kau. Ya saya beriman sama kitab Nabi Musa, kitab Taurat. Ada Beriman masalah Nabi dengan Musa, kau? tapi Nabi Yesus saja tak kau pakai di sini. ada Musa, masalah Musa, dengan Musa. kau? Tidak ada. Ada kan? masalah lah. Kau pengikut siapa sebenarnya? Berarti agama enggak jelas ini. Tidak ada kan? Saya Kebanyakan makan apa? Bipang kau ini. Makanya kayak gini otakmu. gini bang, kita debat. Sekarang aku tanya pula, Yesus itu waktu Maria mengandung, Maria Ya, menyembah siapa? jangan- Aku tanya sama kau sekarang. Gak usah banyak cerita kau lagi. Gak usah banyak ngomong. Hah? Apakah Tuhan kalian netek? Merangkak, Gini ya, Bang, menyerap, itu baru kan besar, saya mati sudah lagi, jawab. hidup lagi. Itu firman Bagaimana yang hukumnya? bertefani dalam Tak kitab ada Taurat Tefani, pun Tefani ada, jual nasi Bang. goreng. Jadi Stefani itu jual jadi nasi goreng di tempat intinya, saya. Abang ucuk-ucuk nama Allah itu datang dari mana? Allah itu datang dari agama kami sendiri. Gak usah Iya, tanya sih. masa Allah. Kau gak ngerti juga dah. Nongol 700 tahun Masehi Hah? kan? Islam datang Baru penyempurna. Tahu enggak? Al-Quran itu penyempurna kitab-kitab yang Iya, lain. baru Mengerti kau? nongol tahun 700 Masehi kan? Allahmu. Iya, karena Yesus pun mengakui akan ada nabi terakhir. Tahu kau? Nabi terakhir itulah yang pembenarnya dalam agama Islam. Iya, Dia Allahmu ngerti. baru nongol ya. Allah baru nongol, kau aja baru lahir sama Yesus tadi- kau. Yesus kau Tadi netek. kamu bilang iya. Hah? Tadi kamu bilang iya. Tadi Yesus kamu kau aja bilang iya, kecil baru netek. nongol. Kami John. Tuhan tidak pandai nyetek. Tahu kau? John. Tuhan kami John. tidak nampak. Tadi kamu bilang iya baru nongol. John, kalau sekarang gini John, kalau 100 Iya. tahun 100 tahun yang dulu kira-kira kita bisa komunikasi seperti ini nggak John? Ada orang cerita 100 tahun yang lalu kita bisa bertiktokan gitu. Kira-kira percaya nggak John? Tidak. Anda percaya dia itu bang? Nah ya itu, jadi Ah, jangan itu kau dia bilang tadi. yang lama itu benar John, yang baru ini yang jelas nih John, kita bisa kayak Yang gini. baru penyempurna, tahu kau? Yang baru ini Ya, penyempurna seluruh agama. Kalian menyempurna apa ya? Semua Kalian kitab-kitab yang menyempurna agama kalian ajar saya tuh, apa ya? semua ajaran kalian salah tuh kami yang agama menyempurnakannya. Kristen apa? Kalian bukan penyempurna, kalian penghancur. Ya, Kalian yang biar penghancur. bisa gagal paham. Di Ya, era John. teknologi ini penghancur juga John berarti ya. Ya, dia penghancur itu bang. Karena apa? Dia Ya, udah termakan Paulus bang. Paulus itu Biar kan iblis. biar tidak Udah gagal tanya paham benar. ini. Ya. Ya, Sekarang Bahwa- saya tanya, Baik-baik, kalian John. apa? Kalian sebentar John. Kalau Bukan Allah yang datang dalam tujuh dengan Masehi. teman-temannya Yang pakai John datang bertiktokan gitu. di dalam abad 7 Masehi adalah ajaran Islam. Kalau Allah itu tidak pernah mengenal waktu. Karena Allah sebelum dunia ini diciptakan, Allah sudah ada. Yang Iya. datang ajaran benar, Islamnya bukan pencipta itu Allahnya. sudah ada. Biar kamu Pencipta paham. itu sudah ada, Ya. tapi nama Allahmu baru nongol tahun 700. Yang nongol itu ajaran 700 Islamnya. Masehi baru nongol dia. Nama Allahmu itu. Gini, Ajaran Islamnya yang datang 7 Masehi, bukan Al-Quran itu Allahnya. penyempurna apa? Itu Dengan nggak masuk, Allahmu Bang. sekali- Nggak masuk dia itu, Bang. Dengan Allahmu sekalian baru Tahu nongol dia. bersujud, puasa, ya. Kata Allah itu baru nongol. Kemudian Nabi Muhammad menyempurnakan cara sholat itu, ya. Yang semulanya Yesus itu sudah tahu cara sholat Jadi itu. gini ya bang, pencipta itu sudah ada dari awal mulanya, Kemudian tapi umat nama Kristen Allah ini baru membatalkan semua nongol hukum gitu. Tuhan. Anda mengatakan Allah sudah ada sang pencipta. Kenapa Yesus bisa jadi Tuhan kalian? Kutanya pula sama kalian nih. Yang jadi penciptanya, dari mana hukumnya? Dalilnya di mana? Apa bang? Sekarang kau jawab itu. Gini John. Ya, maksud dari abang itu, maksud dari Bang Jo tadi, ya, gini. Di awal-awal Yesus datang ke dunia sampai diterangkat ke langit, belum Tuhan. Nah, di abad keempat datanglah Paulus melantik
Yesus menjadi Tuhan di tahun 325 melantik Yesus jadi Tuhan. Masehi. Tidak ada. Iya, iya. Iya. Tidak ada yang melantik Yesus jadi Tuhan. Ada sejarahnya Bang Jo. Betul itu bang, betul bang. Ya abang bilang betul itu bang. Ada sejarahnya. Kalian Tuhanmu dilantik ya, bukan di tahun-tahun itu juga. lihat Tuhanmu dilantik sama Paulus Roma 14 nomor 9. Dengan matinya Yesus di tiang salib, ya, sebagai manusia, maka dia menjadi Tuhan. Itu tahun 325. Salah. Oke, tepuk tangan. Betul itu bang. Sekarang saya tanya kalian, ya. Saya tanya kalian. Yesus menjadi Tuhan berarti harus mati dulu ya Bang J. Si John ini mati dulu bang, biar dia jadi Tuhan bang. Oh gitu ya. Kasusnya, makanya di tahun 325 itu konsili pertama itu Nikea itu. Dia aja nggak tahu bang. Nikea, bukan konsili Yesus itu mati di salib apa itu yang biasa. Di tahun 60 Masehi, kalau di tahun 60 Masehi di konsili Yerusalem, Yesus belum dianggap menjadi Tuhan. Bukan. Konsili pertama itu terjadi di Yerusalem ya. Ya, Dan betul. tertulis Konsili dalam Yerusalem kitab para rasul. di tahun 60 Masehi, kan sudah aku bilang tadi. Di tahun 60 Masehi, Yesus belum dilantik jadi Tuhan. Begitu ada konsili Nikea di tahun 325 yang dipimpin oleh Paulus, ya, dan rekan-rekan. Paulus tidak pernah memimpin konsili. 300 itu Paulus sudah wafat. Kau ini ngomong tak berdasar. Konsili Nikea Paulus sudah Iya. wafat. Iya, betul. Waduh, kau ngomong itu pakai data. Ya, Jangan sorry, pakai betul, pakai ya, aku pikiran kau. keceplosan. Ya, Apa yang membuat Ini tulisan membara Paulus bang, baru diterbitkan di tahun 325 Masehi, disitulah dimunculkan, ya, barulah disahkan Yesus menjadi Buktinya Tuhan. mana? Ketok palu, Buktinya kalian Yesus tidak Tuhan. tahu. berarti sama dengan pemerintahan bang ya? Sama Ya. dengan pemerintahan bang? Ketok palu. Astagfirullahaladzim bang ya. Kalian itu modal congol aja kalian. Kok modal dong? Kau malu kau malu. Coba, aku tanya, ada nggak Tuhan dari hasil mufakat? Siapa pemimpin 12 setelah Yesus terangkat? Sekarang saya tanya kalian, siapa pemimpin para rasul 12 itu, murid Yesus itu, setelah Yesus terangkat, siapa yang pemimpin menggantikan Yesus? Siapa? Palsu yang mimpin, nabi palsu, Hah? rasul palsu yang mimpin. Iya. Kok rasul palsu? Jadi Rasul yang ditunjuk oleh Yesus itu siapa yang memimpin? ya, coba baca kisah Paulus 6:23. Paulus mengaku orang Farisi bukan? Itu bukan Paulus. Paulus tidak Coba pernah memimpin kisah para Rasul rasul 24 ya. nomor 5. Yesus mengaku Paulus ahli kitab atau para tidak? rasul. Paulus Di dalam waktu itu, tulisan Paulus di kisah para rasul, ya, dia mengaku sebagai ahli kitab dan orang Farisi. dengar dulu, Paulus itu bukan para rasul ya. Paulus itu mendengar dari rasul-rasul. Oke, jadi Paulus itu tidak termasuk bilangan inti 12 para rasul, tidak. Nanti di kemudian baru Paulus menjadi rasul atas keputusan para rasul, keputusan bersama. Oke. Nah, Gitu. kapan Paulus bertemu sama para rasul sebelumnya? Saya mau tanya tahun berapa? Ada ayatnya. Di mana dalilnya? Kau jangan ngomong. Ada ayatnya. Kau baca Tahu nggak? sendiri. Ya, Ayat kau itu bisa ditulis. Ada Manusia. ayatnya, kamu baca sendiri, jadi Iya. sendiri. Begitu. Jangan asal ngomong kau. Bisa Paulus bertemu sama para rasul. Mengarang aja Apa ceritanya Bang? ini. Gak apa-apa, itu malah lebih bagus. Lebih bagus itu. Lebih bagus kalau ya, Paulus pernah bertemu dengan murid-murid Yesus. Itu bagus itu. Iya, sebutkan nama Karena murid dikatakan Yesus. Yesus, Matius 7 nomor 15, waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu. Kepadamu siapa? Murid-murid Yesus. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Itu kata
Yesus. Ya, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Berarti betul lah nubuatan Yesus terhadap nabi palsu tersebut. Artinya, Betul itu bang. ya, yang menggenapi itu semua adalah Paulus. Nah, kalian baca ya dalam Kisah Para Rasul pasal 15, di situ ada konsili di Yerusalem. Itu Paulus bertemu dengan para rasul. Baca sampai habis, baru Ya paham. sudah, ya sudah, betul, Nah. betul itu, betul. Jadi Berarti genaplah keputusan sudah diambil nubuatan secara Yesus. bersama-sama. Jadi- Iya. Jadi yang Berarti- memimpin para rasul bukan Paulus. Jadi kamu itu Aduh. jangan mengada-ada. Ngerti ini, Pak, nggak ngerti dia nih. Kalian si Luga itu hasil apa itu? Hasil musyawarah Paulus gitu. Kalian itu tidak memahami siapa Paulus. Makanya saya Masa kasih rasul paham. dimusyawarahkan? Aduh, jadi bukan Tuhan ya yang memutuskan siapa rasul, siapa tidak ya? Jadi 12 Warah. Yesus itu Aneh. setelah Yesus naik ke surga, yang menggantikan itu Tidak pernah Yesus ke surga. Simon Langit. Petrus, bukan Paulus ya, bukan Paulus, maaf, Simon Petrus. Jadi intinya umat Kristen itu ya hanya menista Yesus sampai sekarang. Anda tahu nggak John? Saya dari Komal sebelah tadi, ada ibu-ibu mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan. Tahu nggak kau? Dia ngerti kau, dia Kristen juga dia. Dia tidak menyembah Yesus, dia menyembah Allah katanya, Tuhan dia. Paham nggak Anda? Di Bible pun begitu katanya. Anda jangan mengarang-arang cerita. Hah? Jangan percaya yang doktrin-doktrin dari Paulus. Berbahaya Anda nih. Dan kalau dia sebut Yesus itu cuma utusan, cuma malaikat, itu dia bukan Kristen ya. Karena Kristen, Kenapa Anda mengatakan Yesus itu Tuhan? namanya Bisa mati. Kristen. Tuhan kok bisa mati? Dengar Gimana Bang. hukumnya? Tuhan tidak Dengar, bisa Bang, mati. ya. Saya kasih dulu penjelasan. Jadi diular ini, ular. Saya kasih pemahaman sedikit tentang Kristen ya. Kristen itu percaya Yesus benar-benar manusia dan Yesus benar-benar Allah. Jadi kalau ada yang menimbang ke keilahian Yesus itu sesat. Ada yang menimbang kemanusiaannya itu sesat seperti kalian. Itu namanya kesesatan. Jadi Yang sesat itu Anda, John. Anda yang sesat. 100% manusia. Adalah firman Allah yang dia adalah roh, bukan benda mati. Gak pernah umat Islam kok menyembah Yesus. Ya, gak ada ceritanya umat Islam menyembah Yesus, John. Mengarang-arang dia bang. Yesus harus disembah. Dia adalah firman Allah. Ya, kita sapa dulu ya. Allah yang muncul Abigail dalam Evan, selamat pagi bang. Dia adalah roh adanya, bukan batu benda mati. Ya. Ini ada tamu, kita sapa dulu ya. Abigail Evan, selamat bergabung, selamat pagi. Boy kayaknya nih. Itu babi itu. Kalau Abigail tuh nggak usah dinaikkan bang, dia itu penghujat tuh. Itu pemuda itu bang. Udah sering saya lihat dia bang. Dia sering VC apa? Open camp, penghujat itu nggak jelas itu anak itu. Anak kemarin Itu sore. ketemu sama saya cocok itu bang. Orang kayak gitu bang. Senang kali saya tuh kayak gitu. Betul bang, betul. Itu kalau ada Abigail itu nggak usah dinaikkan itu. Iya. Itu cuma congornya aja yang terocos itu, nggak punya data, nggak punya apa-apa. Masih lah John nih biar ya enak lah buat gitu kalau John ini. Takutnya bang si Johnny nanti lidahnya bertambah berlipat bang. Ngomong aja udah nggak jelas bang. Marah malaikat maut nanti bang. Oke. Tapi ya, izin dulu ya. Untuk teman-teman yang di bawah, tolong di follow akun saya biar cepat on cam ya. Buat yang muslim yang 160 lebih, kompakin bersama. Kalau yang buat oten nggak usah, jaga sandal aja di bawah ya. Ya, dilanjut.
Oke, ini aja John. John, saya mau bertanya nih. Gimana John? Boleh John? Ya, boleh John. Saya bertanya boleh. John, Yang tes. nah, boleh saya bertanya? Boleh bang. Nah, gini Bang John. Ini kenapa John yang dikatakan di dalam kitab suci firman Tuhan mengapa memerintahkan untuk berzina? Itu gimana John? Untuk mengawini sundal? Apa betul seperti itu John? Tolong jelaskan John. Coba ulangi soal. Kenapa di dalam Biblemu diperintahkan bersundal, mengawini bersundal, berzina? Itu memang betul seperti itu Bang John. Ya, silakan. Ya, dalam kitab hukum Taurat Musa itu ada aturan-aturan moral, aturan-aturan etika yang tidak boleh dilanggar. Ya, jadi tidak ada hukum-hukum seperti itu. Ya. Kalau ada seperti itu ada kata kiasan, ada kata perumpamaan, ada makna-maknanya, ada konteksnya. Oke, Oh, gitu. gitu. Tapi ini perintah John. Yang pertama masuk surganya Oten adalah wanita sundal. Iya, gimana John? Kok seperti itu? Saya izin pamit dulu ya teman-teman, terima kasih banyak. John, sorry John, kalau ada salah-salah kata John. Ya, Thank you Bang. semua ya.